Oke. Nah, jelas. Nah, kalau di sini pembukaan UUD 1945 itu merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, cita hukum dan cita moral yang ditegakkan. Di dalam pembukaan UUD 1945 juga ada 4 alinea atau 4 paragraf ya. Kalau misalkan sinonim dari alinea itu sendiri itu adalah paragraf gitu. Kenapa pembukaan UUD 1945 ini bisa disebutkan sebagai sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan? Karena pernyataan kemerdekaan Indonesia itu sendiri yaitu ada di pembukaan UUD 1945. Terus udah kayak gitu tujuannya juga ada di UUD 1945. Nah, di alinea pertama ini tuh dijelaskan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea ini tuh mengungkapkan suatu sikap yang objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi, ibaratnya kan kalau misalkan kita bikin sebuah cerita itu pasti ada alur pertamanya dong. Kayak latar belakangnya dulu, udah latar belakang, biasanya baru ada kisahnya, udah kisah, baru ke isi baru epilognya atau endingnya. Nah, pembukaan UUD 1945 juga sama kayak gitu. Di alinea pertama, ini tuh adalah salah satu alasan atau penyebabnya nih, sebelum menuju kemerdekaan. Bahwa kita menyatakan kemerdekaan itu tuh hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah alasan bahwa kita tuh ingin merdeka gitu loh. Nah, udah kayak gitu, selanjutnya alinea kedua. Di alinea kedua ini disebutkan bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini ada proses apakah? Proses perjuangan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Kita tuh bahkan sampai pada saat yang berbahagia, yaitu saat kemerdekaan itu sendiri gitu. Ini tuh adalah bentuk dari prosesnya. Jadi awalnya tuh kayak openingnya dulu dalam sebuah cerita, penyebabnya, latar belakangnya, baru ke alinea kedua dia prosesnya. Ini tuh adalah alinea kedua juga menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia kayak gitu. Nah, di alinea ketiga, kalimatnya itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi ini tuh istilahnya kayak isinya gitu, bahwa ya ini kalimat pamungkasnya dengan ini menyatakan kemerdekaannya gitu. Bahasa Indonesia ini maknanya telah mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan, yaitu keseimbangan material dan spiritual. Kenapa? Karena kan ada tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, gitu. Serta keyakinan atau kepercayaan menjadi motivasi spiritual bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, inilah alinea ketiga isi dari si pembukaan UUD 1945. Jadi yang pertama itu latar belakangnya, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua itu menunjukkan bahwa prosesnya dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, alinea ketiga kita menyatakan kemerdekaan kita gitu loh. Ini didorong dengan adanya motivasi spiritual juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu dan didorongkan oleh keinginan luhur. Selanjutnya kita menuju ke alinea keempat atau paragraf pamungkas, paragraf terakhirnya nih. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tuh adalah
tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia. Di alinea keempat ada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, udah kayak gitu dijelaskan lagi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini disusun dalam suatu undang-undang dasar. Bukti dari kita kemerdekaan itu adalah undang-undang dasar itu adanya tata pemerintahan di situ yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasar kepada Pancasila gitu. Jadi di alinea keempat ini ngejelasin pertama tujuannya itu cita-cita bangsa Indonesia itu tuh disusun dalam satu undang-undang dasar. Cita-cita kita itu ada dijelaskan lebih lanjut lagi dalam undang-undang dasar. Kita tuh juga ada yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi di sini dinyatakan bahwa kita ini berkedaulatan rakyat sehingga keputusan tertinggi berada di tangan rakyat gitu. Dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi kakak ulangi lagi biar kalian selalu ingat karena alinea 1, kedua, ketiga, keempat ini sering ada di TWK ya. Yang pertama itu dia awalnya latar belakangnya alasannya bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu dalam suatu proses dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini, sampailah kepada saat yang berbahagia hingga proses akhir. Alinea ketiga isinya nih, kita menyatakan kemerdekaan kita yang didorong dengan keseimbangan material dan spiritual. Udah itu, udah kita isinya endingnya. Di sini endingnya kita kasih tahu cita-cita bangsa Indonesia, terus susunan kemerdekaan Indonesia oleh UUD 1945, Republik Indonesia ini berkedaulatan rakyat, dan kita mempunyai dasar hukum atau dasar dari segala dasar hukum, dasar dari pandangan hidup, yaitu Pancasila kepada ketuhanan yang Maha Esa dan sampai sila kelima. Itu. Nah, yang keempat ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia membentuk Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kakak lanjut lagi ya. Nah, ini dari kesimpulan juga dari pembukaan UUD 1945, yang pertama penjajahan, yang kedua pintu gerbang kemerdekaan, ketiga menyatakan kemerdekaan, yang keempat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Ini ada hakikat pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran yang pertama yang tergandung dalam pembukaan adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran kedua yang terkandung adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pikiran yang ketiga terkandung dalam pembukaan adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Terus yang keempat yang terkandung dalam pembukaan adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pokok pikiran ini berbeda sama alinea. Maksudnya gini, enggak, alinea pertama bukan maknanya pokok pikiran pertama, bukan. Tapi ya ini pokok pikiran dari satu rangkaian pembukaan UUD 1945. Ada empat pokok pikiran kebetulan. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, yang ketiga ada negara berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan